Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti dengan NIM E19030310016 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ryan Sulam Muhammad, NIM E193030117, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis investasi publik. Dapat kita lihat perkembangan suatu negara itu dari tingkat kemajuan perekonomian dan kelayakan sosial masyarakatnya serta kemakmuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara maju dan berkembang itu menjalankan suatu ilmu yang berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh suatu negara. Ketika melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah itu dihadapkan masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik sangat memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Nah, penganggaran investasi ini tuh proses untuk menganalisis proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat dikomodasi oleh anggaran modal. Nah, kebanyakan di negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin itu dipisahkan. Jadi fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Nah, dalam praktik program investasi publik biasanya mengalami permasalahan yang sulit diselesaikan. Nah, yang pertama itu memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang terakhir, mengembangkan analisis perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Nah, 4 masalah tersebut yang sulit diselesaikan. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Nah, ada beberapa cara menggolongkan usul-usul investasi. Salah satunya penggolongannya adalah investasi penggantian. Investasi penggantian itu mengganti suatu aktiva yang sudah aus atau usang dengan aktiva yang baru jika produksi akan tetap dilanjutkan. Contohnya, mesin dan peralatan. Dan yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan kapasitas itu mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru dan mempunyai kapasitas yang lebih besar. Dan terakhir, investasi baru. Investasi baru adalah investasi untuk menghasilkan produk yang baru di samping tetap menghasilkan produk lama. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek secara bersama-sama menunjukkan manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Adanya 4 kelayakan investasi. Yang pertama, aspek teknis. Bagian terpenting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan jika suatu usulan investasi tidak layak dilihat dari aspek teknisnya. Kemudian yang kedua, adanya aspek sosial dan budaya, yaitu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dan investasi yang diusulkan. Kemudian yang ketiga, adanya aspek ekonomi dan finansial. Kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Dan kemudian yang keempat, adanya aspek distribusi, yaitu keputusan investasi ialah keputusan yang perlu dikaitkan dengan masa
masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Faktor yang mempengaruhi investasi publik terdiri dari 4. Yang pertama, tingkat diskonta. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, capital rationing. Apa itu tingkat diskonta? Tingkat diskonta yaitu merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Kemudian, apa itu tingkat inflasi? Yaitu penilaian investasi akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Kemudian, apa itu capital rationing? Yaitu keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dengan adanya faktor-faktor tadi, investasi publik juga harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Kemudian yang ketiga, social term profit rate.